Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita dapat bertemu lagi dalam ibadah di GKI Lasem. Tuhan Yesus memanggil kita untuk bekerja di ladang Tuhan untuk menjadi saksinya. Ini adalah suatu anugerah bagi kita, manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan mau pakai kita untuk tugas-tugas pelayanan. Puji Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita dengan menyanyikan Kerja Buat Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua adalah murid Kristus yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik bagi Allah. Mari kita melakukan tugas panggilan ini. Melakukan pekerjaan baik bagi kemuliaan Allah. Sebagai rasa syukur kita atas anugerah keselamatan yang telah kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami bersama-sama bersyukur untuk kasih setiamu yang terus boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, Engkau terus pelihara kami, Engkau terus memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan setiap hari. Kami mohon Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memberkati di dalam kebaktian ini. Dan kami menyadari bahwa tidak sepenuhnya kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau mau menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu, yang kami lakukan baik di dalam tingkah laku kami, perbuatan, sikap maupun juga apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Engkau tahu akan segala sesuatunya Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus terus membimbing kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin hari seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohonkan akan
permohonan kami ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami, penebus kami, yang mengasihi kami. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerahnya kepada kita melalui sabdanya yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah perintah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami bersama kembali mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Pengampunan-Mu memberikan kepada kami semangat untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Karena itu Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus ketika kami bersama akan membaca, mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan bahkan mampukanlah kami juga untuk menerapkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami mohon Tuhan yang menolong juga akan hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, Tuhan yang memimpin sehingga dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mohonkan akan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, ya Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bersama Tuhan dan sangat
Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Jika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia kita yang bukan saja mendengar firman Allah, tapi yang juga menerapkan, melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menghadapi barang, kita mudah mengaturnya, ya. Karena benda itu mati dan kita dengan suka hati bisa mengatur ke sana dan kemari. Tapi kalau kita berhadapan dengan manusia, saudara, itu sangat sulit sekali. Manusia itu sering dan mudah, bahkan suka sekali mengeluh. Waktu jomblo, saudara, dia minta supaya dapat gandengan atau pasangan. Mengeluh karena kesepian, bahkan berjanji akan setia kepada pasangannya. Tetapi setelah diberi pasangan, mengeluh juga. Dikatakan pasangannya cerewet, bawel, kurang ini dan kurang itu. Bukankah sudah seharusnya saling melengkapi, saling menolong? Waktu belum punya anak, mengeluh, merasa Tuhan tidak memberkati. Tapi setelah diberi anak, mengeluh juga, ngajari anak, tobat, angel temen turanmu. Saudara, selalu saja manusia itu mengeluh. Belum punya pekerjaan, mengeluh juga. Tuhan, beri aku pekerjaan supaya aku bisa berkarya.
Aku berjanji akan memberikan yang terbaik. Tetapi saudara, setelah mendapatkan pekerjaan, mengeluh lagi. Mengeluh karena dikritik di sana di sini, gajinya kurang, ini dan itu, mengeluh lagi. Bahkan demo pimpinannya, bosnya. Mogok kerja, bekerja dengan sungut-sungut, tidak dengan sukacita dan semangat. Saudara, saya katakan Tuhan saja mungkin bingung dengan sikap manusia yang semacam itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini di dalam Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan 16. Kembali Tuhan memberikan ilustrasi dan gambaran tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengisahkan ada seorang tuan yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat 1 dinar sehari, maka ia menyuruh mereka bekerja di kebun anggurnya. Tapi kemudian pukul 9, pukul 12, pukul 15, pukul 5 sore, tuan itu keluar rumah dan mencari pekerja. Tuan itu keluar rumah dan melihat ada orang-orang yang menganggur di pasar. Dan tuan itu memanggil orang-orang itu untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan mereka kemudian bekerja di kebun anggurnya. Tetapi persoalan kemudian terjadi ketika semua pekerja tersebut semua diberi upah yang sama. Dia memberikan 1 dinar kepada semua orang, baik yang bekerja dari pagi, siang maupun yang baru datang sore hari. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan protes dari pekerja-pekerja yang datang lebih awal ke kebun anggur itu. Tetapi saudara, Tuhan itu menjelaskan bahwa dirinya tidak berlaku tidak adil terhadap mereka. Karena mereka masing-masing menerima 1 dinar sehari sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Tuhan itu juga menjelaskan bahwa dia juga berhak memberikan 1 dinar kepada orang yang bekerja terakhir. Orang-orang yang bekerja hanya beberapa jam saja di kebun anggurnya. Karena ia berotoritas terhadap harta miliknya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada kita sebagai murid-muridnya tentang kerajaan Allah? Yang pertama, saudara, bahwa setiap orang sesungguhnya dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja baginya di dalam kerajaannya. Dan panggilan atau undangan tersebut sesungguhnya adalah suatu anugerah yang besar. Kesempatan yang sungguh-sungguh berarti membuat hari-hari kehidupan orang-orang tersebut menjadi bermakna. Dengan bekerja, kehidupan kita menjadi berguna bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita, bahkan menjadikan keberadaan dan kehidupan kita berarti di dunia ini. Abraham Maslow, saudara, mengatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia yang tertinggi adalah aktualisasi diri, di mana orang dipercaya untuk melakukan atau menghasilkan suatu karya yang besar. Dia akan merasa sukacita, dia merasa dirinya berharga, dirinya berarti ketika dia bisa bekerja, menghasilkan suatu karya dan karya itu dihargai. Ketika kita diterima bekerja di sebuah perusahaan besar saja, kita begitu senang dan bangga. Apalagi kita diterima untuk bekerja di lingkungan misalnya istana raja atau istana kepresidenan. Jadi ketika kita dipanggil Tuhan untuk ikut bekerja di ladangnya untuk kerajaan Allah, seharusnya kita sungguh-sungguh sangat senang dan bersyukur. Siapa sih diri kita ini? Kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Kita punya banyak kelemahan. Tetapi Allah mau menjadikan kita rekan kerjanya. Allah yang maha tinggi, maha kudus, mau mempercayai kita untuk melakukan tugas yang begitu mulia. Bahkan seharusnya ketika kita tidak dibayar dan harus menderita, berkorban untuk melaksanakan tugas yang mulia tersebut, kita akan melakukannya dengan tetap bersukacita dan bangga, bersyukur kita diberi kesempatan untuk mengabdi.
Apalagi Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Jadi ketika kita dapat melakukan sesuatu yang itu berguna bagi banyak orang, maka seharusnya kita melakukan itu dengan sukacita dan bangga. Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai dengan 22, ia berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah." Bahkan dalam surat Filipi, Rasul Paulus tetap bersukacita walaupun ia harus mengalami berbagai macam penolakan, masuk penjara, dan bahkan penganiayaan karena melakukan tugas dari Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Yang kedua, saudara, marilah kita bukan mencari upah, tetapi persaudaraan dan persahabatan dalam melaksanakan misi kerajaan Allah. Dari kisah orang-orang yang dipanggil bekerja di ladang Tuhan tersebut, kita belajar bahwa Tuhan menghendaki kita tidak memusatkan pada upah atau hasil yang kita dapat. Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang layak bagi kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha adil, penuh kasih setia, dan pasti memberikan kepada kita upah sesuai dengan apa yang telah kita perbuat baginya. Tapi marilah kita dalam bekerja dan melayani Tuhan, kita harus ingat apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu kita menjadi penjala manusia atau membawa orang-orang untuk mengalami kebahagiaan karena kasih dan keselamatan yang dari Tuhan. Yang utama bukanlah prestasi, apa yang saya telah lakukan bagi Tuhan, itu memang penting, saudara. Tapi yang terutama sesungguhnya bagaimana kita mau selalu menjadi sahabat dan saudara bagi yang lain. Bagaimana kita mau saling melayani satu dengan yang lain, saling tolong menolong, menjadi saudara dan sahabat. Saudara, ketika kita mementingkan akan prestasi, kita bisa terjebak pada persaingan rohani. Seperti juga murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Petrus juga bertanya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Matius 19 ayat 30 dan juga Matius 20 ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara, seringkali apa yang kita lakukan dilatar belakangi oleh motivasi supaya saya terkenal, supaya saya menonjol dan menjadi terbesar, dan supaya saya mendapat upah yang besar. Ketika apa yang kita perbuat dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita menjadi kecewa, iri dengan yang lain, bahkan marah kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan pada Tuhan. Saudara, kita memang harus memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan dan karya kita, karena kita melakukan itu untuk Kristus, untuk Tuhan kita yang maha mulia, yang telah mengasihi kita. Tapi jangan lupa bahwa kita diminta juga untuk menjala manusia, merangkul semua orang, bersahabat dengan banyak orang. Ketika kita punya motivasi yang salah untuk menjadi yang terbesar atau ingin menjadi yang terdahulu, kita tidak mencapai itu, maka kita jadi kecewa. Kita tidak mempunyai sukacita di dalam pelayanan kita. Kita tidak mempunyai damai sejahtera. Marilah kita ingat sejenak, saudara, kisah Yunus yang diutus untuk memperingatkan Ninawe. Ketika pada akhirnya kota Ninawe tidak jadi dihukum oleh Tuhan karena mereka bertobat, Yunus marah pada Tuhan karena Tuhan membatalkan hukumannya kepada orang-orang kota Ninawe. Dan melalui tanaman jarak yang tumbuh menaungi Yunus, tetapi kemudian mati,
Tuhan ingin mengingatkan Yunus akan hati Tuhan yang sayang kepada seluruh makhluk ciptaannya, apalagi umat manusia. Dan mengharapkan juga Yunus untuk juga mempunyai hati yang terus mengasihi umat manusia, yang mau sabar kepada penduduk kota Niniwe walaupun mereka telah berbuat dosa, mau membimbing mereka ke jalan yang benar. Saudara, Tuhan juga memanggil dan mempekerjakan kita semua orang di ladangnya karena Ia mengasihi dan menghendaki semua orang bekerja baginya. Maka kita pun diminta untuk sungguh-sungguh menciptakan suasana sukacita, suasana yang welcome, suasana yang indah di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menceritakan tentang seorang yang bernama Mark Buston. Wajahnya kelihatannya sangar, tapi hatinya lembut. Mark adalah seorang penata rambut yang terkenal di New York. Mark bekerja di sebuah salon kelas atas dan memotong rambut para artis dan orang-orang yang terkenal. Dia bekerja selama 6 hari, tetapi saudara, dia menghabiskan akhir pekannya untuk memberi layanan potong rambut gratis bagi para tunawisma. Pada hari Minggu, dia berkeliling kota mencari para tunawisma yang membutuhkan pelayanannya. Dia mendekati tunawisma itu dan ia berkata, "Saya ingin melakukan sesuatu yang baik bagi Anda hari ini." Dalam sehari dia menargetkan 6 orang untuk dicukur dan dipotong rambutnya. Dan saudara, Mark sudah melakukan kegiatan itu dari sejak Mei 2012. Semua bermula ketika dia kembali ke Filipina, negerinya. Dia memberikan layanan potong rambut gratis untuk anak-anak miskin di lingkungannya. Dan dia merasakan energi yang positif, energi yang berikan sukacita di dalam hatinya. Dan kemudian dia memutuskan untuk membawa energi sukacita itu di New York. Nah, saudara, apa yang dia lakukan ini kelihatan begitu sederhana. Tetapi saudara, banyak orang yang kemudian mempunyai semangat hidup yang baru. Orang-orang yang menerima pelayanannya mempunyai rasa dikasihi, dihargai, dan bahkan mempunyai semangat untuk bekerja. Dan saudara, Mark mempunyai banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara, dan membawa sukacita bagi banyak orang dan dirinya sendiri juga. Dia mempersaksikan kasih Kristus dan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya ingat dengan sebuah lagu dari NKB 211 yang diciptakan oleh Grip Dr. Benson dan Ira Sankey. Judulnya, "Pakailah waktu anugerah Tuhan." Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Marilah kita bekerja untuk Tuhan dengan sukacita karena kasih Tuhan ada pada kita. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad,
Marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang beribadah di rumah, silahkan mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing. Dan setelah terkumpul, dapat saudara titipkan kepada Penatua Mariani atau Penatua Reni Damayanti. Atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri dengan nomor rekening 135 009 013 0871. Sebagai dasar persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita mengaturkan persembahan sambil menyanyikan lagu dari NKB 126, Tuhan memanggilmu. Mari saudara-saudara kita akan bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami bersama-sama bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama.
yang mengingatkan kembali pada kami bahwa kami panggil Tuhan untuk bekerja dengan sukacita, karena kasih Tuhan yang mewarnai akan kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, mampukanlah kami bukan hanya untuk mengerti akan firman-Mu, tapi mampukanlah kami juga untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan berikan pada kami juga kesempatan pada saat ini untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan kuduskan sehingga boleh berguna untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, khususnya di GKI Lasem. Kami mohon Tuhan yang menolong kami untuk dapat juga mempersembahkan akan kehidupan kami, baik tenaga kami, pikiran kami, waktu kami, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati juga orang-orang yang telah memberikan persembahan dari luar kota, Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami saat ini juga datang padamu Tuhan membawa doa-doa kami, khususnya pada saat-saat ini kami masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Dan kami mohon Tuhan akan kemurahan-Mu, mohon akan belas kasih-Mu. Biarlah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Engkau yang memberkati akan para pemimpin bangsa kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik, yang penting untuk mengatasi akan pandemi COVID-19 ini. Dan lebih daripada itu, kami mohon Tuhan juga yang memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk sungguh-sungguh mengikuti akan protokol kesehatan, sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Kami mau berdoa untuk para dokter dan para medis yang harus berhadapan dengan pasien COVID-19. Tuhan yang berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu, sehingga mereka tetap dapat bertugas melayani masyarakat. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati akan pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan boleh membawa kesembuhan, pemulihan bagi orang-orang yang sakit tersebut. Kami berdoa Tuhan juga untuk para ilmuwan yang berusaha untuk menemukan, menghasilkan vaksin COVID-19. Kami mohon Tuhan berkati, beri kepada mereka kemampuan untuk dapat menemukan atau menciptakan vaksin tersebut, sehingga dapat digunakan untuk masyarakat luas, sehingga pandemi ini dapat diatasi dengan baik. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk kehidupan jemaat Tuhan dan juga simpatisan GKI Lasem. Tuhan yang terus menyertai dan memberkati akan kehidupan kami di dalam segala pekerjaan kami, di dalam setiap apa yang kami lakukan. Tuhan berikan perlindungan, berikan kepada kami selalu kesehatan. Kami mohon Tuhan, Engkau yang mencukupkan juga akan segala kebutuhan kami setiap harinya. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang menguatkan akan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Walau kami bagian besar masih harus beribadah di rumah, Tuhan yang biarlah tetap memberikan kekuatan iman, pengharapan dan kasih. Dan kami mohon Engkau yang juga menolong saudara kami yang berusia lanjut, beri kepada mereka selalu kesehatan. Kami mau berdoa untuk Ibu Mercis, Ibu Mariana, Ibu Tan Kingwa, Ibu Lim Hinyo, Ibu Christine, Ibu Ngyok, Ibu Som, Ibu Hing, Ibu Ana Kristiani, Ibu Tembuanyo, Ibu Suharti, Bapak dan Ibu Suryo Sutiono, Bapak dan Ibu Daryanto, Bapak dan Ibu Sukianto, Bapak dan Ibu Suyatno, Bapak Edi Hartono, Bapak Samingun, Bapak dan Ibu Hudiono, juga Bapak Pendeta Emeritus Apelles Prayetno. Tuhan yang berikan selalu kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam proses kesembuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Weni Rosalinda, Ibu Suprapti, Bapak Punto Karno, Saudari Tiara. Tuhan yang biarlah selalu hadir di dalam segala apa yang dihadapi mereka,
beri kepada mereka kekuatan, iman selalu kepadamu. Kami serahkan Tuhan akan doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah saudara, kita akan bersama-sama nyanyikan akan lagu pengutusan kita, Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikekuatkan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan Yesus kepada kita umatnya begitu besar, sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Apa balasan kita atas kasih-Nya? Mari kita serahkan diri kita untuk turut ambil bagian dalam melakukan tugas pelayanan kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi Tuhan dengan riang gembira, agar kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semua orang dapat merasakan kasih-Nya melalui tutur kata dan tindakan kita. Marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Haleluya, haleluya, amin.